Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saudaraku dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dengan dalam channel yang sama, dalam program yang sama, yaitu program Ta'lim wa Ta'lum. Saudaraku rahmat Allah SWT, semoga hari ini Allah SWT senantiasa curahkan rahmat, taufik, maghfirah, hidayah, sehingga hamba makin hari makin taat kepada Allah SWT, semakin hari semakin rindu kampung akhirat. Saudaraku rahmat Allah SWT, tak lupa pula sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada beliau Nabiullah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas pengorbanan beliau hadirin, atas pengorbanan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, sehingga hari ini kita kenal kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saudaraku dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita lanjutkan program kita, yaitu tentang bab anjuran supaya zuhud, qanaat dan tidak minta-minta. Lanjutan dari yang kemarin insyaallah. Yang kemarin nafi isbat ya. Yang sekarang lanjutan yang lalu, yang lusa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah hadis menyatakan bahwa barang siapa mengurangi makan dan minum di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membanggakannya di hadapan para malaikat dengan berfirman, dengan firman-Nya, lihatlah, aku memberikan kekurangan makanan dan minuman, tetapi ia bersabar. Bersaksilah kamu bahwa aku akan meninggikan derajatnya di surga sesuai dengan setiap suapan yang ia kurangi di dunia, dalam kitab Ihya. Meskipun demikian, hendaknya kita ingat bahwa tidaklah sepantasnya jika kita mengurangi makan secara berlebihan sehingga membahayakan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kerja-kerja agama. Inilah sebabnya mengapa kita disunahkan makan sahur, yaitu agar kita tidak menjadi lemah ketika berpuasa. Begitu juga kita disunahkan tidur pada tengah hari, qailullah, agar dapat membantu ibadah pada tengah malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada wadah yang lebih buruk daripada perut dari segi isinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada wadah yang lebih buruk daripada perut dari segi isinya. Jika terpaksa makan, hendaknya membagi perut menjadi 3 bagian. 1 bagian diisi dengan makanan, sebagian diisi dengan minuman atau air, dan yang ketiga ditinggalkan kosong untuk pernapasan. Suatu ketika Fatimah radhiyallahu anha membawa sepotong roti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah itu?" Fatimah radhiyallahu anha menjawab, "Ya Rasulullah, hari ini saya telah memasak roti dan saya tidak suka memakannya tanpa engkau ikut makan bersama kami." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam 3 hari inilah makanan pertama yang masuk ke mulut ayahmu. Ya Allah, 3 hari gak ada makanan, Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menahan lapar di dunia, ia akan kenyang di akhirat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat tidak menyukai banyak makan sehingga tidak dapat dicerna. Barang siapa tidak makan sesuatu padahal ia sangat ingin memakannya, maka akan disediakan baginya 1 derajat di surga. Umar radhiyallahu an berkata, hindarilah dirimu dari makan kenyang, karena yang demikian itu
menyebabkan perasaan berat ketika hidup dan menjadi kotoran yang berbau pada waktu mati. Umar radhiyallahu berkata, hindarilah dirimu dari makan kenyang. Syakik Balki rahmatullah alaih berkata, ibadah adalah pekerjaan yang bengkelnya adalah kesunyian dan alatnya menahan lapar. Fudail rahmatullah alaih biasa berkata kepada dirinya sendiri, engkau takut kelaparan, padahal kelaparan adalah sesuatu yang tidak perlu ditakuti. Apakah kedudukanmu? Padahal Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berkedudukan mulia selalu kelaparan. Fudail rahmatullah juga biasa berkata, wahai Allah, engkau telah memberi kelaparan kepadaku dan kepada keluargaku dalam malam yang gelap gulita tanpa cahaya. Hal itu biasa engkau lakukan terhadap hamba-hambamu yang soleh saja. Ya Allah, amalanku yang mana yang telah menyebabkan engkau mengaruniakan kepadaku kemuliaan yang sangat tinggi? Menurutnya, ia bukanlah orang yang soleh. Namun ia sangat heran mengapa ia dilayani seperti orang-orang soleh. Ini disebabkan amalan yang mana? Kahmas rahmatullahi alaih biasa berkata dalam munajatnya, ya Allah, engkau jadikan aku kelaparan dan telanjang, dan engkau beri aku malam gelap gulita tanpa pelita. Karena amalanku yang mana aku menerima kemuliaan dan ketinggian seperti ini. Ketika Fatah Muwasili rahmatullahi alaih sakit panas atau kelaparan yang amat sangat, ia berkata, ya Allah, engkau mengaruniakan kepadaku penyakit dan kelaparan, padahal ujian seperti ini hanya engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh saja. Dengan amalan apakah aku dapat mensyukuri nikmatmu ini? Malik bin Dinar rahmatullahi berkata kepada Muhammad bin Wahsy rahmatullahi, seseorang itu diberkahi ketika ia memperoleh rezeki yang sedikit sekedar untuk hidup dan tidak perlu meminta kepada orang lain. Muhammad bin Wahsy rahmatullahi alaih menjawab, orang yang diberkahi adalah orang yang lapar pada waktu pagi dan juga lapar pada sore hari, dan ia ridha kepada Tuhannya dengan keadaan tersebut. Tertulis dalam Taurat, apabila kamu makan kenyang, maka ingatlah orang-orang yang kelaparan. Abu Sulaiman rahmatullahi alaih berkata, mengurangi sesuap makan pada malam hari lebih aku sukai daripada beribadah sepanjang malam. Abu Sulaiman rahmatullahi alaih berkata, mengurangi sesuap makan pada malam hari lebih aku sukai daripada beribadah sepanjang malam. Ia juga berkata, kelaparan adalah sesuatu yang istimewa dari khazanah Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintainya. Pernah Sahal bin Abdillah Tastari rahmatullahi alaih mengalami kelaparan selama 20 hari. Ia hanya menyediakan uang 1 dirham untuk perbekalan selama 1 tahun. Ia selalu menganjurkan agar menahan lapar, sehingga ia berkata, tidak ada amalan yang lebih tinggi daripada meninggalkan makanan yang melebihi keperluan. Karena yang demikian itu mengikuti jejak Rasulullah SAW. Ia juga berkata bahwa hikmah dan ilmu ada dalam kelaparan. Seseorang itu tidak akan mencari derajat abdal. Seseorang itu tidak akan mencapai derajat abdal, yaitu wali, sehingga ia menjadikan lapar, duduk dan diam, berjaga malam, dan menyukai kesunyian sebagai kebiasaannya.
seseorang itu tidak akan mencapai derajat abdal yaitu wali sehingga ia menjadikan lapar, duduk dan diam, berjaga malam dan menyukai kesunyian sebagai kebiasaannya. Barang siapa yang terbiasa menahan lapar, ia tidak akan diserang penyakit was-was. Abdul Wahid bin Zaid rahmatullahi berkata sambil bersumpah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membersihkan hati seseorang kecuali jika ia menahan lapar. Inilah sebabnya mengapa orang-orang warok dapat berjalan di atas air. Dengan itulah mereka mendapatkan tayyul ard dalam Ihya Ulumuddin. Tayyul ard adalah gerakan cepat yang dimiliki orang-orang warok. Mereka dapat melintasi ribuan kilometer hanya dengan beberapa langkah saja. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata bahwa menahan lapar mengandung 10 faedah. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata bahwa menahan lapar mengandung 10 faedah. Masya Allah, saudara alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Besok lagi. Ini baru 11 menit menuju 12 menit. Tapi rasanya sudah Masya Allah, saudaraku mata Allah SWT. Cuma baca saja saudaraku, tapi perasaan badan ini luar biasa ya. Karena yang dibaca adalah janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah SAW. Saudaraku mata Allah SWT, alhamdulillah taklim hari ini kita sudahi dulu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah SWT beri kepahaman ya. Dan niat berdoa pada Allah, niat untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Saudaraku, untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.